memberitahukan kejadian episode sebelumnya ya. Kali ini Mimin gak akan bahas kejadian yang terjadi di episode 159 karena setting episode kali ini cukup berbeda, dimana settingnya ada di tempat Heaven Arena, dimana dalam Heaven Arena ini pertarungan antara Chrollo Lucifer melawan Hisoka Amuro akan terjadi. Jadi tanpa nunggu lama lagi, mari kita simak bersama storytelling spesial ini. Ready? Go! Cerita dimulai di Heaven Arena. Hisoka sangat senang sekali akhirnya impiannya untuk bisa bertarung dengan ketua Gene Ryodan terwujud. Tentu saja Hisoka tak mengharapkan ini adalah pertarungan biasa alias sparring. Di sisi lain guys, Chrollo Lucifer yang mendengar keinginan Hisoka seperti itu pun paham betul apa yang diinginkan oleh Hisoka. Jadinya Chrollo memutuskan pertarungan ini akan menjadi pertarungan sampai tersisa satu orang yang berhasil bertahan hidup, alias harus ada yang is dead di sini. Entah itu Hisoka ataupun Chrollo Lucifer. Pokoknya agar dinyatakan siapa pemenang di sini guys, salah satu dari mereka haruslah is dead. Gak ada aturan dalam pertarungan ini dan juga dibolehkan menggunakan senjata apapun. Kedua kontestan pun menyetujui aturan ini. And ready, fight! Pertarungan pun dimulai. Hisoka dan Chrollo langsung mengaktifkan aura nennya. Chrollo mengambil langkah duluan. Dia mengaktifkan Black Voice, kekuatan nen pinjaman dari Sarnak anak buahnya, di mana Chrollo bisa memanipulasi orang lain hanya dengan menancapkan antena ke tubuh korban. Nah, kali ini antenanya ditancapkan Chrollo langsung ke arah jurinya. Titot, Chrollo pun mengeluarkan smartphone pengendali antena. Dan secara cepat dengan mengetik smartphone, sang juri yang udah kena antena langsung menjadi boneka bagi Chrollo dan menyerang Hisoka. Chrollo berharap juri boneka tersebut bisa mengunci pergerakan Hisoka agar antena keduanya bisa ditancapkan ke Hisoka. Tapi ternyata gak semudah itu Ferguso. Hisoka paham betul apa yang direncanakan oleh Chrollo. Dan Hisoka segera mengambil inisiatif mengajar sang juri terlebih dahulu. Tapi sayang sekali ternyata apa yang dipikirkan Hisoka berbeda dengan Chrollo. Sang ketua Gene Ryodan ini merubah haluan serangannya. Kali ini dengan tangan kirinya yang memegang antena akan menusukkannya ke kaki Hisoka. Hisoka sadar bisa bahaya kalau terkena antena akan jadi boneka Chrollo. Kakinya pun diarahkan ke bawah agar bisa menghindari serangan tangan Chrollo. Tapi guys, ternyata itu hanya tipuan pemirsa. Chrollo malah menendang Hisoka, tak jadi menggunakan antenanya. Hisoka terlempar jauh. Tentu saja Chrollo tak menyia-nyiakan kesempatan ini. Dengan secepat kilat, Chrollo langsung melancarkan tendangan beruntunnya ke tubuh Hisoka. Sementara itu, Hisoka yang sadar telah ditipu oleh Chrollo dengan serangan tadi tak tinggal diam. Dia pun mengubah haluan serangan dengan bertahan dari tendangan-tendangan beruntun Chrollo sambil memikirkan rencana lain. Hisoka berpikir dengan hati-hati tentang kekuatan Black Voice milik Chrollo ini. Kemampuannya sebenarnya sebatas mana sih? Apakah bisa mengendalikan banyak orang atau hanya satu orang saja? Itulah yang saat ini ada di pikiran Hisoka. Cuman Hisoka gak mau ambil pusing lebih lama. Dia pun gak peduli mau Black Voice bisa mengendalikan banyak orang atau tidak. Hisoka mengambil langkah mengeluarkan banji jamnya dari kaki kanannya, yang ternyata banji jam tersebut terhubung dengan tubuh sang juri. Sang juri pun ditarik ke arah Chrollo yang sedang menendangnya. Sayangnya Chrollo sadar akan serangan Hisoka ini, jadinya dia bisa menghindar dengan sangat easy. And next Chrollo pun kembali mengendalikan sang juri untuk dijadikan tamengnya lagi agar bisa mendekati Hisoka. Tapi kali ini Hisoka telah sadar sepenuhnya kalau Chrollo hanya ingin memanfaatkan apapun yang berada di sekitarnya sebagai alat untuk memenuhi tujuannya membunuh Hisoka di sini. Hisoka merasa bahagia guys. Dia pun langsung mengambil kartunya. Diarahkanlah kartunya ke arah juri dan celeret. Hisoka berniat menggores juri dari atas ke bawah, tapi ternyata Chrollo berpikir selangkah ke depan dari Hisoka. Tubuh juri telah dipasang semacam bom yang terbuat dari nen. Bom tersebut meledak tepat sebelum Hisoka menyelesaikan tebasannya kepada sang juri. Hisoka sadar betul bisa bahaya jika kena ledakan darah dari jarak yang sangat dekat tersebut. Dia pun menggunakan banji jamnya untuk menghindar dari juri dan Chrollo terlebih dahulu. Saat menghindar itulah Hisoka melihat kenyataan yang cukup mencengangkan, yaitu kedua punggung tangan Chrollo punya semacam tanda spesial. Tangan kanan adalah tanda bulan, tangan kiri adalah tanda matahari. Kedua tanda inilah yang menyebabkan tubuh sang juri tadi meledak.
Chrollo menyebut kemampuan meledakan tubuh juri tadi dengan sebutan The Sun and the Moon, Fire Destruction. Mulai dari sini akan Mimin jelaskan dengan hati-hati dan sebisa mungkin mudah untuk dipahami. Karena seperti biasa, lagi seru-serunya pertarungan Hisoka dan Chrollo. Kita harus menyimak dulu penjelasan Chrollo Lucifer tentang kekuatan Sun and Moon beserta rahasia kekuatan Bandit Secret. Itu loh buku yang selalu dipegangnya. Let's go dah ke poin-poin pentingnya. Yang pertama, Sun and Moon merupakan kekuatan yang baru dikenalkan di event arena oleh Chrollo Lucifer. Kekuatan ini adalah kekuatan Nen yang bisa memunculkan tanda layaknya tato berbentuk matahari dan bulan di punggung tangan Chrollo Lucifer, di mana fungsi kedua tanda tersebut saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Permisalannya nih ya, layaknya baterai di mana ada unsur plus dan minus. Tangan kiri yang memakai matahari adalah unsur minusnya, sedangkan tangan kanan yang memakai bulan adalah unsur plusnya. Nah, kekuatannya Sun and Moon ini bisa digunakan sebagai daya ledak ketika unsur plus dan minus ketemu. Dan syarat untuk mengendalikan ledakan ke tubuh orang lain ialah Chrollo Lucifer harus memegang tubuh target sekitar 3-5 detik. Barulah dia bisa mengaktifkan tanda spesial Sun and Moon. Dan nantinya ketika tanda tersebut sudah terpasang di target, Chrollo Lucifer hanya tinggal menyentuhkan tanda Sun ke tanda Moon ataupun sebaliknya sehingga ledakan bisa tercipta. Dan ini adalah kemampuan Chrollo Lucifer sendiri yang dipelajarinya saat dirinya berada di Meteor City. Yang kedua, Hisoka seperti sedang dianggap remeh oleh Chrollo Lucifer. Yaps, ini benar adanya sih, kayaknya. Karena melihat tingkah laku Chrollo yang menganggap pertarungan sampai mati ini hanyalah sebuah game baginya, di mana dia lebih mementingkan gaya bertarung daripada hasil yang akan didapat di pertarungan ini. Tentu saja, Chrollo juga berencana menang dalam permainan pertarungan hingga mati melawan Hisoka ini. Hisoka melihat Chrollo bersikap seperti ini memujinya sambil berkata dalam hati, kalau apa yang akan dilakukan Chrollo Lucifer selanjutnya sangat menjengkelkan baginya. Yang ketiga, kekuatan baru lagi Chrollo Lucifer dikenalkan. Nama kekuatan ini adalah Double Face Bookmark Dam, di mana dia bisa mengeluarkan semacam pembatas buku yang digunakannya untuk menahan halaman manapun yang ada dalam buku Bandit Secrets. Nah, dengan cara menggunakan Double Face inilah, Chrollo bisa menggunakan kemampuan yang dicurinya tanpa harus mempertahankan buku Bandit Secrets dalam keadaan terbuka. Alias, Chrollo bisa menggunakan kedua tangannya untuk bertarung melawan Hisoka lebih efisien, ditambah dengan kekuatan curian, dan tentu saja ada tambahan kekuatan Sun and Moon miliknya sendiri. Itu artinya guys, bukankah Chrollo sama saja bisa punya dua kekuatan Nen sekaligus ya? Ternyata setelah Mimin baca berkali-kali, kekuatan Nen yang bisa dikuasai Chrollo saat dalam mode menggunakan Double Face Bookmark Dam, dia bisa menggunakan kemampuan dari buku Secret Bandit yang dalam keadaan diselipkan Bookmark Dam, dan juga menggunakan kemampuan buku Secret Bandit yang dalam posisi buku terbuka. Itu artinya Chrollo bisa menggunakan dua kekuatan Nen hasil curian yang tersimpan dalam Bandit Secrets. Ditambah kemampuan Chrollo bisa menggunakan The Sun and Moon, artinya Chrollo bisa menggunakan tiga kemampuan Nen yang berbeda secara bersamaan. Buset dah, muke gila ya. Tiga kemampuan Nen berbeda secara bersamaan dan dalam buku Bandit Secret tersimpan banyak kemampuan Nen. Bisa dibayangkan bukan sesangar apa kemampuan kombinasi yang bisa dikeluarkan Chrollo Lucifer dari sekian banyak komponen yang dimilikinya? Merinding disco dah Mimin bayanginnya. Yang keempat, Chrollo Lucifer akhirnya menganggap Hisoka sebagai lawan yang patut diperhitungkan karena menurutnya Hisoka telah berhasil memojokkannya hingga menggunakan beberapa macam kekuatan Nen kepada seseorang yang ingin dibunuhnya. Bakal sangat seru nih seperti apa nantinya kekuatan combo yang akan ditunjukkan oleh Chrollo. So, kita nantikan aja di episode selanjutnya, oke? Seperti apa Battle of the Dead yang dikenalkan oleh Chrollo Lucifer kepada Hisoka Amora. Sanggupkah Hisoka lolos dari maut? Atau Chrollo yang akan kena batunya melawan sang Joker dari Hunter x Hunter ini? See you again next. Wait, sebelum Mimin tutup kontennya, nih, bagi yang penasaran kenapa Mimin selalu menggunakan sempilan-sempilan bahasa Inggris di tiap video, well, itu karena Mimin berusaha terus belajar bahasa Inggris di era digital ini. Tentu saja, belajar Mimin gak pakai kamus lagi, melainkan sekarang udah ada yang namanya U-Dictionary, sebuah aplikasi yang sangat membantu Mimin dalam proses belajar bahasa Inggris. Nah, keunggulan aplikasi U-Dictionary dari aplikasi lainnya ada dua yang paling Mimin sukai. Yang pertama adalah Magic Translate, di mana Mimin bisa ngerubah bahasa langsung dari aplikasi chat apapun, mau itu WhatsApp, Line,
Apapun itu, selama ada menu chat di dalamnya, teks bahasa Indonesia kita bisa dirubah menjadi bahasa asing dengan easy peasy. Bahkan kerennya lagi, langsung dari website, Magic Translate juga bisa digunakan. Wow! Lalu nih yang kedua, yang paling Mimin sukai saat ingin belajar pengucapan yang benar dalam bahasa Inggris, tinggal buka U-Dictionary. Gak usah repot-repot mikirin kata-kata terjemahan, ucapin aja sesuai bahasa kita. Otomatis, U-Dictionary akan mendeteksi suara kita dan dirubah ke suara bahasa Inggris yang baku. Aku cinta kamu. I love you. So, tunggu apa lagi? Yuk pilih U-Dictionary, link download ada di deskripsi.